Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, para peserta kajian yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema yang sangat luar biasa, di mana kalau kita sudah mempelajari apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sungguh ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Kita akan belajar tentang meneladani istri Nabi kita Muhammad SAW dan meniti surga dalam kesabaran cintanya. Masya Allah, ini adalah sebuah tema yang sangat bagus sekali, ya. Dan hendaklah kita sebagai para wanita muslimah, sebagai para istri, menjadikan Rasulullah SAW beserta para istri-istri beliau sebagai teladan yang baik bagi kita. Karena tidak ada teladan yang lebih baik dari keluarga Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah menjadikan Rasulullah SAW dengan keluarga beliau menjadi suri tauladan kita dalam berumah tangga. Ya. Dan tidak ada keteladanan yang lebih baik daripada keteladanan yang kita pelajari dari istri-istri Rasulullah SAW. Kita tahu bersama teman-teman bahwa rumah tangga itu sejatinya ya adalah ladang pahala bagi kita, tempat bertumbuhnya iman dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari bersama bahwa ketika seseorang berumah tangga artinya ia sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak main-main, karena sesungguhnya Islam menganjurkan untuk umatnya agar segera menikah bagi siapapun yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah teman-teman, ketika seorang istri merasa kebingungan bagaimana menjalani peran sebagai seorang istri, maka Allah telah memberikan solusi bagi hamba-hambanya yang beriman, kaum muslimah, wabil khusus kaum muslimah, untuk bisa meneladani istri-istri Rasulullah SAW. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 32, ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman boleh dibuka Al-Qur'annya, silahkan. Dibuka surah Al-Ahzab ayat 32. Agar kita bisa belajar bareng, ya, belajar bersama. Apa kata Allah? Allah berfirman, Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Apa kata Allah? Wahai istri-istri Nabi, kalian sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika engkau atau jika kalian bertakwa, lihat, ada keutamaan sendiri yang Allah jelaskan untuk para istri-istri Nabi.
ummahatul mu'minin, ibunda kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman. Allah menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 32 bahwa istri-istrinya Rasul, istri-istrinya Nabi kita Muhammad SAW itu berbeda dengan istri-istri lain kaum muslimin. Ya, jika istri-istrinya Rasulullah SAW itu bertakwa, berarti tidaklah ya istri-istri Rasulullah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendamping hidup Rasulullah SAW kecuali Allah telah menolong mereka untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ya. Jadi kita bisa mengetahui teman-teman bahwa sesungguhnya istri-istrinya Nabi itu bukanlah seperti wanita-wanita yang lain, ya. Jika kalian bertakwa, maka kita sebagai istri-istri orang-orang beriman hendaklah kita mencontoh apa yang telah dilakukan oleh seluruh istri-istri Rasulullah SAW. Karena sejatinya mereka adalah istri-istri Rasulullah SAW yang akan menemani Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat, di dalam surganya Allah. Begitu pula kita sebagai para istri, ketika kita berumah tangga, maka tujuan utama kita adalah mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala, mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling mulia untuk menjadi tujuan kita bersama dari sebuah pernikahan, teman-teman, kecuali kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menginginkan surganya Allah, maka hendaklah ia bersabar dalam menghadapi berbagai ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan pernikahan itu, teman-teman, bukan hanya sekedar tinggal satu rumah. Rumah tangga itu bukan hanya sekedar tinggal satu rumah, tapi tentang dua insan yang belajar saling memahami, saling menyesuaikan, dan saling menenangkan. Kalau dalam sebuah rumah tangga itu tidak punya prinsip yang kuat, ya, ketika ada ujian di tengah-tengah, maka keduanya tidak akan langgeng. Pasti di antara keduanya ada yang ingin berpisah lebih cepat. Ya. Jadi, sekali lagi bahwa dalam berumah tangga itu, teman-teman, ya, di antara niat terbaik adalah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun pelayanan kita kepada suami kita, teman-teman, kalau bukan ridhonya Allah yang kita cari, maka semuanya akan sia-sia. Dan jadikanlah apa yang menjadi niat kita untuk mendapatkan ridho Allah itu, ya, semata-mata karena kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti kalau misalnya di dalam sebuah rumah tangga itu, ya teman-teman, ada ujian, bahtera rumah tangga itu terkadang tidak bisa mulus saja, ya. Di tengah-tengah pasti Allah akan uji. Maka ingat lagi tujuan kita dari menikah itu apa, gitu ya. Tidaklah kita menikah kecuali kita mengharapkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhwati fillah rahimani rahimakunallah. Sekarang kita mulai belajar, bismillah, ya, tentang bagaimana para istri-istri Rasulullah SAW dalam memperjuangkan surganya Allah di dalam kehidupan mereka berumah tangga dengan Rasulullah SAW. Nanti kita akan belajar bahwa sesungguhnya, teman-teman, jalan menuju surga itu bukan hanya dengan ibadah yang hanya berkaitan dengan lisan saja, yang hanya berkaitan dengan sholat saja, yang hanya berkaitan dengan puasa saja. Bukan itu. Tapi lebih luas lagi. Seorang istri yang sabar dalam mendampingi suaminya, itu juga bisa menjadi jalan baginya untuk mendapatkan surganya Allah. Seorang istri yang dia teguh dalam menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, itu juga bisa menjadi sarana untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang dengan penuh keikhlasan, subhanallah, dalam rumah tangga itu mengalah dalam pengorbanan, gitu ya. Maka itu juga merupakan sarana bagi dirinya untuk mendapatkan surganya Allah.
Di kemarin belum lama ini saya mengisi alhamdulillah wa syukurillah hadza min fadli rabbi. Semuanya adalah keutamaan dari Allah. Saya diberikan kesempatan Allah untuk mengisi kajian ibu-ibu di Yogyakarta, teman-teman. Kemudian ada yang bertanya. Pertanyaannya dari seorang istri. Ia bertanya, Ustazah, kenapa istri itu di dalam rumah tangga selalu saja mengalah dan sabar gitu ya. Kemudian saya berusaha menjawab, teman-teman. Saya katakan bahwa sesungguhnya ketika istri itu mengalah, ketika istri itu sabar dalam menjalani kehidupan berumah tangga, maka itu menjadi sarana terbesar baginya untuk meraih surganya Allah. Saya katakan itu ya, karena memang subhanallah dalam berumah tangga itu ya teman-teman, kalau ingin dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada kesabaran di dalamnya. Ya. Kalau ada seorang istri yang belum sabar dalam menghadapi rumah tangga, dalam menghadapi kekurangan yang Allah titipkan kepada suami kita. Kan suami kita itu kan makhluknya Allah. Setiap makhluk itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu harus kita pahami bersama. Maka ketika kita menerima kelebihan suami kita juga harus bisa menerima kekurangan suami kita. Kelebihannya kita syukuri, kekurangannya kita sikapi dengan sabar, gitu ya. Jadi kedua-duanya harus kita terima. Baik. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa cinta yang besar ya, cinta yang indah itu meski diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetap tumbuh ya, meskipun banyak luka ya, tetap taat meskipun banyak tuntutan. Kenapa? Karena memang yang dituju itu bukan pujian dari suami, bukan kata-kata manis dari suami, bukan. Tapi tujuan kita dalam berbakti kepada suami kita itu adalah untuk mencari ridhonya Allah. Dan itu lebih besar daripada sekedar kita mendapatkan pujian dari suami kita. Dan ini perlu diingat-ingat ya teman-teman. Karena kalau kita ya menjadikan hidup ini hanya sekedar ingin mendapatkan pujian dari suami kita, pasti kita akan dikecewakan oleh Allah. Hati yang selalu bersandar kepada selain Allah, pasti akan Allah kecewakan. Pasti itu ya. Maka dari itu, dalam berumah tangga, berupayalah hati kita hanya mengharap ridho Allah. Karena setiap hati yang mengharap ridho Allah itu tidak akan pernah Allah kecewakan. Carilah ridho Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Gitu ya. Jadi ini perlu kita pelajari bersama ya teman-teman. Karena subhanallah, kalau kita tidak paham seperti apa berumah tangga, maka yang ada di tengah jalan itu banyak di antara pasangan suami istri yang sudah tidak kuat lagi gitu loh. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita pelajari bersama. Baik. Kemudian apa yang bisa kita pelajari ya dari kesabaran cinta para istri-istri Rasulullah SAW ketika mereka membersamai Rasulullah SAW. Kita tahu bersama bahwa istri Rasulullah SAW, istri-istri beliau Ummahatul Mukminin itu ada 11 teman-teman. Coba saya mau tanya nih, boleh teman-teman tulis ya di kolom chat, saya akan lihat siapa di antara teman-teman yang pernah belajar, saya tanya dulu hostnya, Kak, mohon maaf, ini teman-teman bisa menulis di obrolan apa tidak ya? Bisa Ustazah. Oke, baiklah, terima kasih, jazakillah khair. Teman-teman, siapa di antara teman-teman yang pernah mendapatkan pelajaran agama, ya, entah itu di jenjang SD, ataupun di jenjang SMP, ataupun di jenjang SMA, yang mengatakan bahwa isi-isi Rasulullah SAW itu ada 9. Ada nggak di antara teman-teman di sini? Saya termasuk. Zaman dulu saya taunya isi-isi Rasulullah itu ada 9. Wah, Masya Allah Mbak Sinta, Bismillah. Ya, saya Ustazah, Mbak Arina, ya Ummu Hamna, Masya Allah. Mbak Mega, Masya Allah. Oh, ini ada yang 11 nih, Mbak Ranti, Masya Allah, sudah bagus. Yang 9, yang pernah tahu ya pelajaran agama di sekolah itu 9. Oh, Masya Allah banyak juga ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Maka kita harus belajar lagi bahwa sesungguhnya istri Rasulullah SAW itu teman-teman bukan 9, tapi 11 yang disepakati oleh para ulama. Dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha sampai kepada Ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Ada satu yang bernama Maria Al-Qibtiyah, dan ini pun menjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan beliau adalah istrinya Rasulullah, ada yang mengatakan beliau adalah budaknya Rasulullah SAW. Ala kulli hal, ya, yang disepakati oleh para ulama itu 11. Maka kita hari ini mencukupkan untuk mempelajari 11 istri-istri Rasulullah SAW. Ya, yang pertama teman-teman ada Khadijah binti Khuwailid. Ya, ada Khadijah binti Khuwailid. Ya, baik. Kita belajar apa ya dari Khadijah? Ya, kita tahu bahwa Khadijah binti Khuwailid, beliau adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam kehidupan beliau tak segan-segan menyokong perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Khadijah meniti surganya Allah dengan kesabaran cinta yang menguatkan Rasulullah SAW dan menenangkan Rasulullah SAW saat turunnya wahyu. Ini kita bisa belajar nih. Ya, saat turunnya wahyu, bagaimana Khadijah mendampingi Rasulullah SAW dalam menenangkan Rasulullah SAW. Dan ini bisa kita pakai ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau ada di antara suami kita yang pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan sebagaimana takutnya Rasulullah SAW, maka kita bisa belajar dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi dulu ya ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, ya, maka ketika itu Rasulullah SAW pulang dalam keadaan gemetar. Dan ketika itu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau menyelimuti Rasulullah SAW. Beliau tidak bertanya tentang apa yang terjadi kepadamu wahai Rasulullah. Pertama kali yang beliau lakukan adalah menyelimuti Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya, nah ini perlu nih kita pelajari bersama teman-teman. Bagaimana Ibunda Khadijah berusaha untuk menenangkan Rasulullah SAW dan meyakinkan Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW berada dalam ketakutan gitu loh. Lihat, istri yang salihah itu adalah istri yang senantiasa menghibur dan menenangkan suaminya. Ya, Khadijah melakukan hal demikian kepada Rasulullah SAW. Bahkan, ya Rasulullah SAW itu diberikan oleh Ibunda Khadijah sebuah kata-kata bahwa sesungguhnya ya Rasul, engkau adalah orang terbaik. Ya, tidak mungkin Allah membiarkanmu. Engkau adalah orang yang senantiasa membantu orang lain. Ya, kata Ibunda Khadijah. Maka ketika itu atas izin Allah, Rasulullah SAW berada dalam ketenangan. Ya, jadi istri yang baik adalah istri yang berusaha menenangkan jiwa suaminya manakala suaminya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Dan ini menjadi sebuah PR untuk kita semuanya. Teman-teman, sudahkah kita menjadi istri yang berusaha menenangkan suami kita sebagaimana Khadijah telah menenangkan Rasulullah SAW? Khadijah, teman-teman, adalah istri yang senantiasa membesarkan jiwa suaminya, bukan melemahkannya. Subhanallah. Dan Khadijah pun termasuk istri yang senantiasa bersabar dalam mendampingi Rasulullah SAW, baik ketika dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Mari kita lihat bersama teman-teman, bagaimana sosok Ibunda Khadijah ketika beliau menemani Rasulullah SAW beserta keluarga besarnya menghadapi pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya, ketika itu Ibunda Khadijah berusaha untuk menemani Rasulullah SAW. Ibunda Khadijah meninggalkan segala kemewahannya. Beliau tidak meninggalkan Rasulullah SAW, tapi beliau berusaha untuk mendampingi Rasulullah SAW sampai akhir kehidupannya.
Subhanallah, subhanallah. Bahkan teman-teman, dalam peristiwa pemboikotan ini, di dalam kisah sirah yang telah dijelaskan oleh para ulama, Ibunda Khadijah ya rela memakan daun-daunan, subhanallah, ya. Rela menahan kelaparan yang sangat luar biasa. Karena memang kaum muslimin ketika itu tidak mendapatkan pasokan makanan, ya, tapi Ibunda Khadijah menjalaninya dengan penuh kesabaran. Ibunda Khadijah tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Dan ini yang harus dicontoh oleh para istri-istri saat ini. Jangan pernah meninggalkan suami dikala suami-suami kita berada dalam keadaan sulit. Ya, sesulit apapun keadaan, maka temanilah suami kita agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan suami-suami kita di dalam surganya Allah. Karena tujuan utama dari sebuah pernikahan itu adalah dikumpulkannya kembali untuk bisa bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara tujuan paling besar, ya, rumah tangga kaum muslimin. Jadi ini penting ya teman-teman, agar kita itu mendapatkan cinta dari Allah itu, ya, melewati segala kesulitan dalam rumah tangga itu dilewati dengan penuh kesabaran, sebagaimana sabarnya Ibunda Khadijah dalam menemani Rasulullah SAW. Sampai-sampai ya teman-teman, ketika Allah itu sudah ridho kepada Ibunda Khadijah, subhanallah. Ketika Allah melihat apa yang dibuat atau apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah, maka Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk Ibunda Khadijah. Lihat teman-teman, ada yang dititipi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dititipi salam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan sebuah rumah yang rumah tersebut tidak ada kebisingan di dalamnya. Subhanallah. Di mana rumah yang Allah siapkan? Apakah Allah siapkan rumah di dunia bagi Ibunda Khadijah? Ternyata tidak. Allah siapkan rumah bagi ibunda kita, Ibunda Khadijah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman. Pernahkah kita berpikir? Pernahkah kita berdoa agar Allah bangunkan untuk kita rumah di dalam surganya? Pernahkah kita berdoa kepada Allah agar Allah siapkan istana di dalam surganya? Jikalau kita belum pernah meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah selagi nyawa kita belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah kepada Allah agar diberikan kesabaran sebagaimana sabarnya Khadijah dalam mendampingi Rasulullah SAW. Karena beliau tidak pernah lelah dalam mendampingi Rasulullah SAW. Baik, setelah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, maka kemudian Ummahatul Mukminin yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Ya, Saudah ini juga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat-sangat berharga dari pengorbanan Saudah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena subhanallah Saudah ini ya teman-teman, beliau adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paham betul dengan apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengutamakan ridhonya Allah dibandingkan ridhonya manusia. Saudah adalah gambaran kelembutan yang mendahulukan keridhoan Allah dan keridhoan nabinya daripada keridhoan manusia. Saudah yang memberikan jatah malamnya untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Saudah yang senantiasa menjadikan hidupnya untuk senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudah tidak pernah berpikir bagaimana ia akan mendapatkan cinta dari sesama manusia. Tetapi Saudah adalah wanita yang cerdas, yang memikirkan
bagaimana mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Di Saudah binti Zam'ah ini teman-teman, subhanallah, beliau adalah sosok yang dewasa gitu. Jadi subhanallah ya, ada istri itu yang kekanak-kanakan, ada yang dewasa. Nah, Ibunda Saudah ini adalah sosok yang dewasa gitu ya, menjadi penghibur bagi diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ya, di mana Rasulullah SAW ketika itu berada dalam kesedihan, teman-teman, maka Allah hadirkan Ibunda Saudah ini untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan teman-teman tahu bahwa ketika Ibunda Khadijah, ketika Ibunda Saudah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika itu Rasulullah juga mendapatkan ketenangan dari Ibunda Saudah. Subhanallah. Bahkan, ya, kebaikan Ibunda Saudah itu, teman-teman, diakui oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau memberikan kesaksiannya bagi Ibunda Saudah? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Ma ra'aitu imra'atan ahabbu ilayya an akunu fi mislahiha min Saudah binti Zam'ah." Subhanallah, subhanallah. Kata Ibunda Aisyah, tidak ada seorang wanita yang paling aku sukai agar aku memiliki sifat seperti ia melebihi Saudah binti Zam'ah. Subhanallah, subhanallah. Jadi Ibunda Aisyah saja, teman-teman, sangat sangat cinta dengan Ibunda Saudah, ya. Radhiyallahu anha, Ibunda Saudah yang telah menemani Rasulullah SAW dengan penuh ketulusannya, ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yang pernah mendampingi Rasulullah SAW dalam kehidupannya adalah Ibunda Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, ya, radhiyallahu anhu. Ibunda Aisyah, teman-teman, beliau dalam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cintanya beliau terhadap Rasulullah SAW karena Allah, ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Cintanya Ibunda Aisyah, ya, ketika berumah tangga dengan Rasulullah SAW ini diuji dengan adanya fitnah atau hadisul ifk. Coba bayangkan ya, teman-teman, peristiwa hadisul ifk ini kita harus mengetahuinya. Kenapa? Karena sekelas Ibunda Aisyah saja untuk meraih ridhonya Allah dan surganya Allah itu beliau diuji dengan ujian yang sangat luar biasa gitu. Dengan mendapatkan ujian, ya, dengan peristiwa hadisul ifk, di mana ketika itu Ibunda Aisyah ingin membela dirinya, tapi Rasulullah pun tidak membelanya, gitu loh. Subhanallah. Dan ini peristiwa hadisul ifk ini, teman-teman, adalah peristiwa yang sangat luar biasa, ya. Di mana ketika itu Ibunda Aisyah difitnah, ya. Setelah pulang dari peperangan Bani Mustalik pada tahun ke-5 Hijriah. Ya, orang-orang munafik mereka memfitnah dengan tuduhan keji bahwa kata orang-orang munafik bahwa Ibunda Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, ya. Padahal jelas itu adalah tuduhan yang bohong, ya. Tidak mungkin istri-istri Rasulullah SAW berzina dengan para sahabatnya. Allah itu akan menjaga seluruh istri Nabi. Jadi ketika ada istrinya Nabi yang berkhianat, ya, ini kaidah dari para ulama, tolong diingat-ingat. Ketika ada istri-istri Nabi yang berkhianat seperti istrinya Nabi Nuh alaihissalam, maka tidak ada peristiwa pengkhianatan tersebut, ya, kepada suami-suami mereka dalam peristiwa berzina, bukan, ya, tidak ada. Semua istri Nabi ketika mereka berkhianat kepada suaminya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peristiwa perzinahan di dalamnya, ya. Jadi ini yang perlu kita
perhatikan ya teman-teman. Istrinya Nabi Lut alaihissalam kenapa berkhianat kepada Nabi Lut? Karena dia membocorkan berita kepada kaumnya gitu. Dan kita harus mengetahui ini dengan benar ya, bahwa Ibunda Aisyah tidak pernah berzina dengan siapapun dari kalangan sahabat. Dan kita tidak boleh ya ikut serta menyebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Jadi inti dari hadisul ifki ini teman-teman, bahwa Ibunda Aisyah menerima ujian yang sangat berat. Ibunda Aisyah wanita yang suci, wanita yang sangat menjaga dirinya, tiba-tiba diberikan ujian yang sangat berat gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituduh berzina. Bagaimana rasanya seorang wanita, teman-teman, yang ketika itu mengalami kondisi di mana suaminya, yakni Rasulullah SAW, juga tidak membelanya. Rasulullah menunggu wahyu turun, tapi ketika itu wahyu belum turun juga. Sampai-sampai Ibunda Aisyah kembali kepada orang tuanya. Ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW pun, ya, ketika Abu Bakar bertanya, Rasulullah diam. Dan beliau menyimpan kesabaran ini hanya mengharapkan ridho Allah. Dan Allah menolong Ibunda Aisyah dengan menurunkan ayat ya sebagai bentuk pembelaan kepada Ibunda Aisyah. Lihat, Allah itu Allah itu teman-teman adalah zat yang maha baik, yang tidak akan pernah meninggalkan hambanya ketika ia senantiasa bertakwa kepada Allah, ketika ia senantiasa sabar dalam menghadapi setiap ujian. Baik, kemudian yang keempat teman-teman adalah Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar ini adalah istri Rasulullah SAW, putri dari Umar bin Khattab, yang beliau terkenal dengan ketegasannya namun hatinya lembut ya. Beliau pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika beliau melakukan kesalahan, tapi beliau bersegera untuk kembali ke jalan yang benar. Ya subhanallah. Jadi kesabaran cinta Ibunda Hafsah dalam menemani Rasulullah SAW, beliau berusaha untuk memperbaiki diri. Nah ini nih penting nih. Bagi seorang istri, kalau melakukan kesalahan, kemudian ada yang menegurnya, maka hendaklah ia memperbaiki dirinya, evaluasi. Sebagaimana Ibunda Hafsah ketika ditegur ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau termasuk seorang istri yang mudah untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, sampai-sampai ketika Rasulullah SAW ingin menceraikan Ibunda Hafsah, maka Ibunda Hafsah mendapatkan pembelaan dari atas langit. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, jangan kau ceraikan Ibunda Hafsah. Ibunda Hafsah itu adalah seorang yang qawamah, yang bangun di malam hari untuk salat. Seorang yang shawamah, seorang yang dia berpuasa di siang hari. Maka Allah pun memberikan pembelaan dari atas langit untuk Ibunda Hafsah bintu Umar. Yang kelima ada Zainab bintu Khuzaimah. Ya, beliau terkenal dengan Ummul Masakin. Beliau terkenal sebagai sosok ibu untuk orang-orang miskin. Masya Allah. Berarti beliau terkenal dengan kedermawanannya. Ya Masya Allah. Beliau senantiasa bersedekah gitu ya. Dengan tangan beliau. Beliau berusaha untuk menyamak kulit teman-teman ketika itu. Dan beliau berusaha untuk bersedekah dengan apa yang beliau dapatkan gitu loh. Apa yang Allah titipkan kepada beliau, beliau gunakan untuk bersedekah. Masya Allah. Dan ini pun teman-teman, bagi kita sebagai seorang istri, ketika kita mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja dari hasil tangan kita gitu ya, bukan dari pemberian suami, dan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan bagi kita untuk bersedekah, karena sesungguhnya Rasulullah SAW yang telah menganjurkan kita untuk memperbanyak bersedekah. Baik, yang keenam ada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah sosok istri Rasulullah SAW yang penuh dengan kebijaksanaan. Nama beliau adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Jadi Ummu Salamah itu kunyahnya teman-teman. Namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa ya dalam mencintai suami beliau. Jadi beliau sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau pernah menikah dengan Abu Salamah. Ya. Dan beliau tuh cinta banget gitu loh ke Abu Salamah. Masya Allah. Nah ini yang harus kita tiru ya teman-teman. Seorang istri itu hendaklah mencintai suaminya dengan tulus.
Belajar menerima takdirnya Allah. Kalau Allah sudah mentakdirkan suami bagi kita, siapapun orangnya, maka kita harus menerima dengan penuh rasa syukur gitu loh. Jangan sampai ada seorang istri di dunia yang ia mungkin pernah melakukan kemaksiatan sebelum menikah, ada laki-laki pujaannya yang senantiasa ia puja-puja, yang senantiasa ia dekati, tapi ternyata Allah tidak takdirkan ia menikahinya, kemudian ia mendapatkan sesosok suami yang Allah siapkan untuknya, maka ada juga wanita-wanita zaman sekarang yang belum bisa move on, ya belum bisa menerima takdirnya Allah. Lihatlah bagaimana Ummu Salamah berusaha mencintai Abu Salamah dengan sepenuh hati. Masya Allah. Bahkan ya dalam kisahnya beliau, ketika beliau akhirnya dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Abu Salamah sementara waktu. Abu Salamah pergi ke Madinah, Ummu Salamah masih di Makkah. Ketika itu Ummu Salamah setiap hari, teman-teman bayangkan ya, seorang wanita gitu ya, setiap hari pergi ke tempat di mana dia berpisah dengan suaminya gitu ya. Sampai akhirnya Allah meluluhkan hati keluarga Ummu Salamah. Ya, dan Allah berikan kesempatan Ummu Salamah untuk bertemu kembali dengan kekasih tercintanya itu Abu Salamah. Dan ketika Abu Salamah harus pergi terlebih dahulu, meninggalkan dunia yang fana ini, maka ketika itu Ummu Salamah pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan min. Apa kata Ummu Salamah? Ya Allah, ya semua itu milik Engkau dan semua akan kembali kepada Engkau. Ya Allah, gantilah musibahku dengan yang lebih baik. Beliau membaca itu ya karena beliau teringat pernah diajari oleh Abu Salamah untuk membaca doa tersebut, di mana doa tersebut adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ketika itu Ummu Salamah saking cintanya kepada Abu Salamah, Ummu Salamah mengatakan begini, Ya Allah, adakah laki-laki yang lebih baik daripada suamiku? Gitu ya. Masya Allah ya teman-teman, luar biasa ini ya. Seorang istri yang mengatakan, adakah laki-laki yang lebih baik dari suamiku? Gitu. Maka ketika itu Allah tidak menyalahi janjinya. Allah berikan Rasulullah SAW ya sosok yang lebih baik daripada Abu Salamah untuk menikahi Ummu Salamah. Dan ketika Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah SAW, masuk dalam keluarga nubuwah, maka ketika itu Ummu Salamah pun menjadi istri yang terbaik bagi Rasulullah SAW. Beliau seorang istri yang bisa memberikan masukan kepada Rasulullah SAW di dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nanti teman-teman bisa belajar kembali ya apa peristiwa perjanjian Hudaybiyah, karena kalau saya jelaskan di sini panjang kali lebar nggak cukup waktunya. Ya teman-teman bisa belajar di situ ya. Dan kita akan menemui bahwa di dalam perjanjian Hudaybiyah kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan sesuatu yang merugikan kaum muslimin. Dan ketika itu para sahabat tidak lantas menerima keputusan yang diterima bagi kaum muslimin. Ya ketika Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk memotong hewan kurbannya, ya maka ketika itu mereka tidak mau. Ketika Rasulullah meminta para sahabat untuk mencukur rambutnya, mereka juga tidak melaksanakannya. Masuklah Rasulullah SAW ke dalam rumah Ummu Salamah, dan ketika itu meminta masukan dari Ummu Salamah, dan Ummu Salamah pun memberikan saran untuk Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW memotong rambutnya dan menyembelih hewannya. Subhanallah teman-teman, masukan ini sangat berarti bagi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mencukur atau menggunting ya, atau menghabisi rambut beliau dan beliau memotong hewan kurbannya, semua sahabat pun ikut ya meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Masya Allah ya, Ummu Salamah ini seorang istri yang sangat bijak ya, tahu bagaimana ia harus ikut andil dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ketujuh ada Zainab bintu Jahash. Beliau adalah sosok ummahatul mukminin yang mencintai Allah dan tunduk dengan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Zainab binti Jahash ini teman-teman adalah istri pertama dari Zaid. Ya, dimana ketika itu ada perbedaan kufu, ada perbedaan status sosial, dan akhirnya Zainab berpisah dengan suami pertamanya, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan pernikahannya Zainab dengan Rasulullah SAW itu diatur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan wahyu, subhanallah. Dan beliau adalah sosok ummahatul mukminin yang sangat dermawan, terkenal banyak puasa di siang hari, dan menghadapi seluruh apa yang ditakdirkan Allah dengan kelapangan hati. Jadi beliau meraih cintanya Allah teman-teman dengan banyak-banyak
melapangkan hati beliau dari komentar-komentar yang tidak diharapkannya. Jadi zaman dulu kala ketika Ibunda Zainab ini menikah dengan Rasulullah SAW, ada nih komentar-komentar miring ya dari masyarakat. Mereka mengatakan, kok bisa istri dari budaknya Rasulullah kok menikahi tuannya gitu ya. Tapi ketika itu alhamdulillah Ibunda Zainab sabar dalam menghadapi tuduhan-tuduhan atau komentar-komentar yang miring. Dan akhirnya Allah turunkan wahyu berkenaan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Zainab binti Jahash. Baik, kemudian yang ke-8 adalah kisah Ibunda Juwairiyah bintu Al-Harith, di mana beliau adalah sosok ummahatul mukminin yang memberikan keberkahan bagi kaumnya, Masya Allah, menjadi jalan hidayah bagi kaumnya. Jadi ketika Ibunda Juwairiyah dinikahi Rasulullah SAW, maka itu menjadi sebab pembebasan ratusan tawanan dari kaumnya. Allahu Akbar. Dan kesabaran Ibunda Juwairiyah ini teman-teman, Masya Allah ya, menjadi sebuah contoh bagi kita bagaimana beliau menjadi kebaikan, jalan kebaikan bagi kaumnya. Jadi kita hidup ini bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita hidup juga memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudahkah kita bermanfaat bagi yang lain? Atau kita belum pernah memberikan manfaat apapun untuk orang lain? Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi kaumnya? Ya, kita harus berpikir ini. Ya, apa yang sudah saya berikan untuk sesama wanita? Apa yang sudah saya berikan untuk kaumku? Ya, sebagaimana Juwairiyah semangat sekali ketika beliau masuk Islam, beliau pun menjadi jalan kebaikan bagi kaumnya. Yang ke-9 ada Ummu Habibah. Beliau adalah Ramlah bintu Abi Sufyan, di mana beliau sosok ya wanita ummahatul mukminin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayahnya beliau, Abu Sufyan. Dan subhanallah ya, beliau sabar ya ketika mendapati suaminya murtad di Habasyah gitu ya. Dan beliau sendiri di negeri yang jauh gitu ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Rasulullah SAW untuk meminangnya. Ini peristiwa pernikahan jarak jauh gitu ya. Jadi waktu Rasulullah SAW meminang Ibunda Ramlah bintu Abu Sufyan atau Ummu Habibah, maka ketika itu Rasulullah SAW meminta ya kepada Raja Najasyi untuk mewakilinya. Ya, Masya Allah. Dan Masya Allah, Allahumma barik ya, Ummu Habibah ini adalah sosok yang sangat luar biasa tangguh teman-teman, di tengah ujian dari keluarganya sendiri. Ya, karena memang ayahnya beliau Abu Sufyan itu termasuk tokoh dari kaum musyrikin Quraisy. Ya. Dan alhamdulillah wa syukurillah Allah berikan kepada Ummu Habibah sosok Rasulullah SAW untuk menemani hidupnya. Yang ke-10 ada Sofiyah bintu Huyai. Ya, di mana beliau berasal dari keluarga Yahudi. Ya, dan beliau juga sosok yang bisa kita jadikan panutan. Bagaimana sabarnya beliau, ya, subhanallah, menghadapi komentar-komentar dari sebagian istri-istri Rasulullah yang lain. Ya, saking cemburunya para istri Rasulullah, teman-teman, sampai ada yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gitu ya, engkau masih mencintai Sofiyah, padahal Sofiyah itu adalah keturunan orang-orang Yahudi, gitu ya. Maka Rasulullah membela istri yang tercintanya ini. Apa kata Rasulullah? Sofiyah ini adalah keturunan Harun, gitu ya, Masya Allah. Dan Rasulullah itu sosok yang menjadi panutan, gitu ya. Manakala istrinya Rasulullah SAW ya ada yang manakala mendapatkan hujatan dari sesama istri beliau, beliau berusaha untuk adil, beliau berusaha untuk membela, gitu ya, membela istri beliau, dan beliau tidak menjatuhkannya, gitu loh, Masya Allah. Berarti Ibunda Sofiyah ini adalah sosok yang sangat luar biasa ya. Sabar dalam menghapus luka-luka masa lalu. Beliau berusaha untuk mendampingi Rasulullah SAW dengan penuh ketulusan ya, Masya Allah. Baik, kemudian terakhir teman-teman ada Ibunda Maimunah bintu Al-Harith. Ibunda Maimunah ini juga sosok yang sangat luar biasa, di mana beliau banyak belajar dari Rasulullah SAW. Dan beliau juga seorang perawi hadis sebagaimana Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah juga menemani Rasulullah dengan ilmu yang memberikan kepada kita kesempatan untuk mengetahui bagaimana tata cara mandi junub ya. Dari mana kita tahu? Dari Ibunda Maimunah ya.
Dan pernikahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga pernikahan yang sangat luar biasa gitu ya, Masya Allah. Beliau meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah belajar 11 wanita pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana cita-cita mereka semuanya adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, yakni cinta yang abadi dan surga yang akan mereka tempati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya istri-istri yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan pasangan-pasangan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan untuk kita keistiqomahan dalam mencintai suami kita karena Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seluruh keluarga kaum muslimin menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga Allah kumpulkan kita semuanya kelak di dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kita. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.